Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-16. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Apakah terangmu sudah bercahaya? Jemaat Tuhan yang terkasih, teks firman Tuhan yang kita baca hari ini mengatakan bahwa kamu atau kita adalah terang dunia. Sebenarnya kita bukanlah terang dunia, tapi Yesus Kristus yang adalah terang dunia itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Bahkan di dalam Yohanes pasal 9 ayat yang kelima, Yesus berkata bahwa selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jika demikian, apakah ayat-ayat di atas itu bertentangan satu dengan yang lain? Tentu tidak. Tidak ada pertentangan di dalam ayat-ayat tersebut. Kita disebut terang dunia karena kita adalah terang di dalam Kristus. Atau dengan kata lain, kita disebut terang dunia atau kita disebut terang karena kita memantulkan terang dari Kristus itu sendiri. Karena itu, sebagai terang, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, karena kita adalah terang, maka tentunya hidup kita juga harus berbeda dengan orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan. Atau dengan kata lain, kita sebagai terang, maka hidup kita harus berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Karena apa? Karena tentunya gelap sangat berbeda secara mencolok dengan terang. Karena itu hidup kita harus berbeda dengan orang yang belum percaya. Perbedaan hidup kita dari orang yang belum percaya ini tidak di dalam berbagai atau semua hal, tetapi dalam hal yang terkhusus, yakni dalam hal dosa. Misalnya dalam hal kasih. Pada waktu kita dimusuhi atau ada orang yang menjengkelkan kita, maka kita masih tetap bisa mengasihi dia. Kalau orang-orang yang belum percaya mungkin tidak bisa lagi mengasihi orang yang menjengkelkan dan memusuhi kita. Tapi bagi kita yang adalah orang percaya, yang adalah terang itu, kita harus bisa menunjukkan kasih yang berbeda. Atau kita harus berbeda di dalam hal kejujuran. Ketika banyak orang di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan dan berbagai hal, bersikap tidak jujur. Tapi kita sebagai orang percaya, kita adalah terang, kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Dengan kita tetap konsisten untuk berkata jujur atau berlaku jujur, sekalipun ada hal-hal yang akan kita alami dari kejujuran kita yang kita perbuat. Itu yang dinamakan bahwa bagaimana kita sebagai terang berbeda dengan gelap. Saudara, kalau kita punya kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang masih ada dalam kegelapan, maka kita akan dapat mempermuliakan Tuhan. Dan ingatlah bahwa kalau hidup kita berbeda dengan dunia ini, maka kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung, seperti ayat 14 yang kita baca tadi. Artinya bahwa kehidupan kita akan disorot, akan diperhatikan oleh banyak orang. Dan karena itulah maka kita harus berhati-hati dalam segala laku dan tindak tanduk kita setiap hari. Yang kedua, terang yang kita miliki itu tidak boleh disembunyikan. Ayat 15 berkata, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Jadi sebagai terang, kita tidak boleh terus menyendiri atau terus berada di dalam gereja. Tapi kita perlu keluar, bergaul dengan orang-orang yang belum percaya, agar kita bisa menerangi mereka, orang-orang yang belum percaya yang masih ada di dalam kegelapan. Ingatlah saudara bahwa kita tidak disebut dengan istilah terang gereja, tapi kita disebut dengan terang dunia. Artinya bahwa kita diharapkan sebagai orang percaya ada di tengah dunia untuk menerangi dunia, menerangi orang-orang yang masih berada di dalam kegelapan yang belum menjadi orang percaya. Mari teladanilah sikap dari Yesus yang dimana dalam
pelayanan dan kehidupannya, dia bergaul dengan orang-orang berdosa, dia bergaul dengan pemungut cukai, dia bergaul dengan perempuan pelacur, dia bergaul dengan orang-orang yang disisihkan di dalam masyarakat, dan bagaimana dia kemudian menjadi terang di tengah-tengah orang yang belum percaya tersebut. Ketiga, terang itu memberi petunjuk. Sebagai terang, maka kita harus dapat memberi petunjuk kepada orang lain. Dan ini bisa kita lakukan dengan memberitakan Injil, dengan menasehati atau memberi teguran kepada orang lain yang masih ada dalam kegelapan, mengajak mereka ke gereja dan sebagainya. Ini menunjukkan tentang bagaimana kita yang adalah terang itu memberi petunjuk untuk mereka yang belum percaya berada pada jalan yang benar. Saudara yang terkasih, melihat tiga hal ini, maka ada perenungan yang ingin saya bagikan bagi kita. Yang pertama, bahwa apakah saudara adalah terang? Apakah saudara adalah terang itu? Ingatlah bahwa seseorang yang disebut sebagai terang adalah jika dia sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia belum percaya kepada Yesus Kristus, maka dia bukanlah terang itu. Dan yang ada adalah dia membutuhkan terang itu. Kalau saudara belum percaya, saudara belum dikatakan sebagai seorang yang membawa terang. Tapi saudara butuh terang itu, yaitu saudara membutuhkan Kristus. Tapi bagi saudara yang sudah percaya kepada Kristus, saudara disebut sebagai anak-anak terang, atau saudara adalah terang itu karena memantulkan terang dari Kristus. Karena itu pertanyaannya bagi saudara yang sudah percaya dan adalah terang itu, bahwa apakah kehidupan sehari-hari kita juga sudah menunjukkan hidup yang berbeda dengan orang lain? Apakah kita dalam keseharian kita sebagai anak-anak terang itu, kita sudah memberi petunjuk untuk orang-orang di sekitar kita? Apakah kita memberi petunjuk kepada orang tua kita, istri kita, keluarga kita, bahkan anak-anak kita untuk mengarahkan mereka percaya kepada Kristus? Dan apakah terangmu sudah bercahaya? Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita masing-masing untuk melihat diri kita. Apakah saya sudah adalah terang itu? Dan apakah saya yang adalah terang ini, anak-anak terang ini, sudah memancarkan kehidupan yang bercahaya bagi orang lain? Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih bagi kami yang sudah percaya kepada Kristus. Kami disebut terang karena kami memancarkan terang dari Kristus. Menolong kami yang sudah percaya agar dalam kehidupan kami juga bisa menerangi orang-orang di sekitar kami. Kami bisa menjadi petunjuk supaya orang-orang yang masih berada dalam kegelapan, mereka kembali atau berada di dalam terang Kristus. Dan Tuhan menolong bagi semua yang mendengar firman Tuhan ini, yang masih berada di dalam kegelapan, mereka membutuhkan terang. Dan kiranya Roh Kudus jamah hati orang-orang yang masih berada dalam kegelapan, agar mereka menjadi percaya kepada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.